Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Sabtu 3 September 2022, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi seputar Jawa Barat di antaranya. Gudang penyimpanan barang bekas pabrik tekstil terbakar di Kabupaten Bandung. Warga menghentikan kegiatan penambangan pasir yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Polisi grebek gudang oplosan gas LPG di Kabupaten Subang. Selain ketiga topik utama tersebut, kami juga akan sampaikan informasi lainnya dari berbagai daerah di Jawa Barat. Bersama saya, Astri Nur, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jawa Barat hari ini dengan informasi yang pertama dari Kabupaten Bandung. Dua gudang penyimpanan barang bekas salah satu pabrik tekstil di kawasan Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar. Belum diketahui penyebab kejadian tersebut. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran Dinas Kabupaten Bandung menurunkan 8 unit mobil pemadam. Bangunan gudang penyimpanan barang bekas pabrik tekstil Surya Usaha Mandiri yang berada di kawasan Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar. Kelupan asap hitam membumbung tinggi dan terlihat dari radius 3 km. Sedikitnya 8 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung diterjunkan untuk memadamkan api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab dari terjadinya kebakaran ini. Kurang lebih jam 8, Pak. Itu awal mulanya gimana, Kang? Cuman kelihatan asap aja dari luar. Kecil, awalnya kecil, lama-lama paling setengah jam nambah besar asapnya. Itu ini kebakarnya di mana katanya? Di belakang boiler, paling belakang. Pabrik atau apa? Ya, pabrik PT Surya Usaha Mandiri. Pabrik apa? Pabrik tekstil. Hingga saat ini petugas damkar masih terus berupaya memadamkan api. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Dari Kabupaten Bandung, kini kita beralih ke Majalengka. Puluhan warga mengusir aktivitas galian C. Diduga sebelumnya pengusaha mengintimidasi warga yang memiliki lahan agar lahan miliknya mau dijual untuk dijadikan tambang atau galian pasir. Warga sempat mengabadikan video saat mengusir aktivitas galian pasir di Desa Weragati, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Mereka merasa tidak nyaman adanya galian pasir tersebut, pasalnya galian itu memperlebar aliran sungai sehingga dikhawatirkan perkebunan milik warga yang ditanami jeruk terkena imbasnya dan menyebabkan longsor. Kegiatan galian pasir dihentikan oleh warga dan mengusir alat berat agar segera meninggalkan lokasi. Selain itu, mobil dump truck yang mengangkut material juga ikut menjadi sasaran warga. Kasatpol PP Kabupaten Majalengka, Rahmat Kartono, akan memanggil pengusaha galian atas laporan warga tersebut. Untuk galian C, itu menjadi kewenangan pihak provinsi sebenarnya. Tapi yang banyak dirugikan adalah kabupaten kota. Adapun kami hadir nanti bukan untuk masalah perizinan, tapi yang akan kami turunkan ataupun kami akan turun pada saat ibutran masnya. Masyarakat terganggu dengan aktivitas itu, ya kami akan muncul. Dua warga setempat, Yadi dan Tuhari, merasa terancam kawasan pertaniannya akibat tanah di wilayah itu terus dikikis. Kan ada pembelian seseorang, katanya tuh 300 bata ya, tapi kan merusakkan lingkungan sebelahnya. Seperti saya lah yang dirugikan, soalnya nggak ada pemberitahuan. Terus langsung kan saya tuh 4 pohon tuh ditebang.
Warga berhasil menghentikan kegiatan galian dan hingga kini masih melakukan pemantauan di area galian untuk mengamankan kebun agar tidak ada lagi aktivitas di lokasi. Edward Spendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya 10 warga keracunan massal makan nasi kuning tumpeng. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Puluhan warga di Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengalami keracunan massal usai mengonsumsi nasi kuning tumpeng. Para korban keracunan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Warga yang mengalami keracunan massal ini berjumlah 10 orang. Mereka adalah warga Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Umumnya mereka mengalami muntah hebat, pusing, mual hingga diare secara terus-menerus usai menyantap makan nasi kuning tumpeng syukuran mendirikan rumah salah satu warga. Guna kepentingan penyelidikan, Polsek Ciwaringin mengambil sampel makanan yang disajikan untuk dilakukan uji laboratorium di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Telah terjadi korban yang diduga keracunan makanan. Kejadian ini berawal dari adanya kegiatan syukuran pembangunan rumah di salah satu warga di Desa Dukumure. Dan di situ pada saat pelaksanaan syukuran diadakanlah acara makan-makan yang disiapkan oleh pihak tuan rumah. Kalau tadi kebanyakan pasien yang datang itu keluhannya pusing, sakit kepala, mual dan muntah sama BAB cair. Ya beberapa ada yang panas badan tapi semuanya aman sih. Kekurangan cairan sedikit tapi bisa teratasi dengan baik. Untuk mengembalikan kondisi kesehatan para korban keracunan hingga saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sementara sebagian warga yang sudah sehat dipulangkan. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Petugas Satreskrim Polres Subang, Jawa Barat menggerebek gudang pengoplosan tabung gas LPG bersubsidi di Kabupaten Subang, Jawa Barat dan menyita ratusan tabung gas LPG berbagai ukuran serta menangkap 4 orang pelaku. Setelah ada laporan dari warga dan hasil penyelidikan sebuah gudang pengoplosan gas LPG di daerah Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, digerebek petugas unit Tipiter Satreskrim Polres Subang, Jawa Barat. Dalam penggerbekan itu, polisi mengamankan 4 orang tersangka. 4 tersangka tersebut berperan berbeda-beda. Saat digeledah, petugas mendapati sejumlah barang bukti seperti ratusan tabung gas LPG, segel gas, LPG palsu, karet penutup gas LPG, pipa penyambung ke regulator, ratusan tabung gas LPG berbagai ukuran, 3 unit kendaraan operasional, serta barang bukti lainnya. Menurut polisi, pelaku telah melakukan aksinya selama 1,5 bulan. Adapun modus operasi yang dilakukan para tersangka adalah dengan cara membeli gas LPG subsidi ukuran 3 kg, kemudian memindahkan gas tersebut menggunakan alat suntik gas ke tabung LPG non-subsidi 12 kg dan 50 kg. Ada informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan kepada saya langsung bahwa di wilayah Pusaka Ratu, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, dia sedang melihat aktivitas warga masyarakat yang sedang melakukan pengoplosan gas.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Subang guna penyidikan lebih lanjut dan terancam hukuman penjara paling lama 6 bulan. Demikian Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lainnya Saudara, Polresta Bandung gandeng pemerintah Kabupaten Bandung dan sejumlah tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat dan mahasiswa lainnya untuk sosialisasi pengalihan subsidi BBM ke bantalan sosial. Sejumlah tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan mahasiswa mengikuti kegiatan sosialisasi pengalihan subsidi BBM ke bantalan sosial yang digelar Polresta Bandung. Terjadi diskusi panjang hingga banyak penolakan dari tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan mahasiswa terkait dengan rencana pengalihan subsidi BBM ke bantalan sosial. Dalam diskusi ini masyarakat maupun mahasiswa meminta pemerintah agar tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sebab bagi mereka bantalan sosial dengan kenaikan harga BBM tidak sesuai. Menurut Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, kegiatan ini sebagai antisipasi timbulnya gejolak di tengah masyarakat sebab ketidaktahuan rencana kenaikan BBM yang akan diganti kepada bantalan sosial. Kami khawatir ketika ada dampak atau gejolak yang mereka belum mendapatkan informasi sepenuhnya, sehingga diharapkan dengan informasi sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat, ini bisa dipahami seperti yang tadi sudah kami lakukan, dan alhamdulillah semua bisa memahami dan bersama-sama untuk menindaklanjuti mengcross-check berkaitan dengan pemutakhiran data. Jika kenaikan BBM masih terjadi, tidak menutup kemungkinan mahasiswa akan melakukan aksi demonstrasi. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Tasik, Saudara. Di tengah kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak oleh pemerintah pusat, harga beberapa komoditas di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya alami penurunan. Komoditas daging ayam, cabai, serta telur ayam kompak mengalami penurunan. Harga beberapa komoditas di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan di tengah isu kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak oleh pemerintah. Harga daging ayam di pasar Singaparna saat ini per kilonya dijual Rp30.000 dari sebelumnya Rp34.000. Sementara harga cabai rawit dari semula Rp80.000 per kilogram kini turun menjadi Rp60.000. Penurunan harga juga terjadi di komoditas telur yang semula Rp32.000 per kilo, kini menjadi Rp28.000. Harga ayam BBM gak jadi naik, sekarang gimana Kang? Turun. Jadi turun. Berapa harganya sekarang? Rp30.000. Asalnya dari misalnya 34 jadi Rp30.000. Kalau pembelian turun juga nggak? Kalau di sini nggak ngaruh, nggak tahu kalau yang lain. Nggak ngaruh itu. Tetap yang beli banyak gitu ya. Meski harga sudah turun, namun masyarakat berharap harga bisa normal kembali seperti pada telur ayam yang normalnya berada di harga Rp20.000 per kilogram dan daging ayam di harga normal Rp25.000 per kilogram. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya 6.000 SDM kesehatan jadi target penyuntikan vaksin booster kedua. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Guys, saya lagi ada di Bandung. Semalam tuh ditelepon Kang Emil, diminta datang ke sentra IKM yang ada di Jawa Barat. Sekarang kan pasca pandemi, alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Keren banget kan? IKM harus semangat. IKM bangkit. Jabar juara, IKM berjaya.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat mengebut penyuntikan vaksin booster kedua atau dosis keempat bagi SDM tenaga kesehatan. Dalam target awal, Pemkot menyasar 6.000 nakes penerima vaksin COVID-19. Pemerintah terus mempercepat akselerasi penyuntikan vaksinasi booster tahap kedua untuk para SDM tenaga kesehatan. Dosis dan jenis vaksin diberikan disesuaikan dengan vaksin booster yang pertama, serta disesuaikan dengan ketersediaan vaksin masing-masing daerah. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan, bagi nakes yang sudah vaksin dosis ketiga atau booster pertama akan mendapat undangan kembali melalui aplikasi Peduli Lindungi untuk booster kedua. Target awal sebanyak 6.000 sasaran tenaga kesehatan. Tercatat sebagai penerima booster dosis kedua atau vaksin keempat, vaksinasi yang sudah diterima Dinas Kesehatan sementara ini jenis Pfizer namun jumlah masih terbatas. Kalau dari sisi capaian kita sebetulnya sudah di terakhir 43% untuk vaksinasi dosis 3. Dan kita juga sudah terus menyediakan layanan vaksinasi booster itu di puskesmas. Termasuk juga dukungan dari PNI. Di tengah proses vaksinasi booster kedua, pemerintah Kota Cirebon pun masih mengejar capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama yang baru 43%. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke Pangandaran, Saudara. Untuk pencegahan stunting di wilayahnya, Pemkab Pangandaran terus menggerakkan semua leading sektor yang bertujuan agar Kabupaten Pangandaran tetap berada di zero stunting baik di tingkat Provinsi Jawa Barat ataupun secara nasional. Organisasi tim penggerak PKK Kabupaten Pangandaran secara intensif terus melakukan koordinasi, komunikasi, dan memberikan edukasi tentang stunting kepada para kader yang berada di 93 desa. Edukasi stunting ini bertujuan untuk terus menekan stunting sampai ke angka terendah atau berada di zero stunting. Menurut Ketua TPPKK Kabupaten Pangandaran Hajah Ida Nurlela, sampai saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran berada di posisi terbaik dalam menangani stunting di Jawa Barat. Pencegahan ataupun penurunan stunting yang ada di Kabupaten Pangandaran akan terlaksana dengan baik dengan hasil yang sangat minimal. Jadi data yang terdapat mungkin anak yang stunting itu boleh diharap bisa sampai zero stunting. Untuk pencegahan stunting ini, pihak Pemkab Pangandaran memberikan bantuan sembako, obat-obatan, dan vitamin untuk warga masyarakat, terutama untuk kaum ibu yang sedang hamil. Dari Pangandaran, Entang Saifur Rahman melaporkan. Informasi selanjutnya, Saudara, tim khusus yang dibentuk Kapolri dalam penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua menunjukkan keseriusan Polri dalam penegakan hukum di Indonesia. Citra aparat kepolisian saat ini menjadi sorotan publik setelah terseretnya sejumlah perwira tinggi dalam kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Ketua Umum Ormas BBC Snaker Usik Asep Yuda menyatakan kerja tim sus yang dibentuk Kapolri sudah cukup bagus karena mampu menyeret sejumlah petinggi Polri menjadi tersangka. Menurutnya upaya yang dilakukan Kapolri dalam penanganan penegakan hukum sudah transparan dan tidak pandang bulu sehingga hukum benar-benar ditegakkan di tengah masyarakat. Saya mempercayakan kepada kepolisian aja. Kenapa demikian? Karena dari presiden udah jelas memerintahkan buat kepolisian harus tegak lurus atau kalau hitam, kalau putih, seperti gitu. Dan dari itu tambahan, sekarang ini kan lihat DPR lagi memantau juga. Dipantau sama DPR. Dan dari masyarakat itu hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik terus memantau permasalahan ini. Gitu. Jadi ini di dalam hal ini. Asep Yuda menambahkan dalam proses di pengadilan nanti aparat penegak hukum harus bekerja profesional dan jangan terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun sehingga penanganan kasus ini bisa sesuai dengan peraturan hukum.
Demikian laporan Endang Herman dan Agung TVRI Jawa Barat. Aksi pencurian kotak amal masjid semakin marak terjadi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Bahkan di masjid yang berada di perumahan di wilayah Campaka sudah 6 kali dibobol maling dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Untuk meningkatkan keamanan, pihak DKM pun sudah memasang 10 unit CCTV dengan sistem alarm jika ada yang membuka pintu masjid. Seperti yang terjadi di Masjid Darussalam yang berlokasi di perumahan di wilayah Campaka, Purwakarta, Jawa Barat. Masjid ini sudah jadi langganan kemalingan kotak amal. Dalam 3 bulan terakhir, isi kotak amal raib dibawa pelaku pencurian. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku seorang diri mencongkel kotak amal di titik yang tidak terpantau CCTV. Setelah sebelumnya pelaku terlihat mundar-mandir ke toilet dan di dalam masjid. Hingga akhirnya pelaku membawa kotak amal ke balik dinding. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur menggunakan sepeda motor berwarna biru. Menurut Ketua DKM, diduga pelaku itu sudah melakukan aksinya di masjid ini dan ini merupakan ke-6 kalinya masjid dibobol. Kronologinya sih pada pukul 4:30 lah, 16.29. Itu yang terakhir ya? Nah, yang terakhir, kita bicara yang terakhir, dia datang pakai motor tanpa masker, ya tadi yang saya ceritakan tadi. Dia masuk dulu ke masjid, setelah masuk ke masjid mantau yang kotak amal yang di dalam masjid, tapi ternyata mungkin nggak bisa, masjid mah diakalin. Keluarlah dia, ambil kotak amal yang ada di yang ini. Ini kebetulan kotak amal titipan musola yang di belakang. Titipan, lalu langsung dibawa ke belakang. Nah, dicongkellah di situ. Kaburlah dia. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Pihaknya juga sudah menyebar foto diduga pelaku, namun pihak DKM tidak mengenal pelaku yang beda-beda itu. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Informasi lainnya akan kami sampaikan sesaat lagi, di antaranya Digital Payment QRIS pada transaksi PAD dan masyarakat. Tetaplah bersama kami. Untuk mengetahui persepsi pemirsa terhadap kualitas siaran dan program acara TVRI Jawa Barat, TVRI Jawa Barat menyelenggarakan survei online untuk mengukur sejauh mana program acara TVRI Jawa Barat ditonton dan diminati oleh pemirsa. Survei online dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code berikut ini. Atau Anda juga bisa mengakses melalui tautan di bawah ini. Dan QR Code juga bisa dipindai melalui layar televisi Anda di setiap siaran TVRI Jawa Barat. Partisipasi Anda kami tunggu dan kami harapkan agar TVRI Jawa Barat bisa melakukan evaluasi serta asesmen program acara. Sehingga TVRI Jawa Barat bisa memperbaiki kualitas siaran dan juga menciptakan program-program acara yang lebih berkualitas. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, Bank Indonesia Wilayah 4 Cirebon mengeluarkan program Quick Response Code untuk semua perusahaan yang memanfaatkan teknologi berbasis finansial. Untuk mengefisienkan suatu program digitalisasi tersebut bisa melalui QRIS. Wujudkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah khususnya dalam pengelolaan pasar. Kios ataupun gerai, Pemkab Majalengka melaunching Digital Payment QRIS pada transaksi PAD maupun transaksi masyarakat.
Kegiatan bertujuan terciptanya layanan transaksi pembayaran yang cepat, mudah, murah, serta mencegah potensi penyelewengan PAD. Adapun rangkaian kegiatan di Satria Fun Fest antara lain launching Digital Payment QRIS, launching Gerai Kusangka Taman Bagja Raharja, launching inovasi Disperindak dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan akan mengedukasi QRIS untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pembayaran. Itu di samping kemudahan, kelancaran, apalagi dengan pandemi ya, tidak akan terjadi tukar transmisi kan. Maka QRIS adalah alternatif yang terpilih. Tugas kami adalah bagaimana mensosialisasikan dan mengedukasi rakyat agar rakyat terbiasa dengan pola pendekatan menggunakan pembayaran dengan QRIS itu. Berkaitan dengan program digitalisasi yang strategis dipandang sangat penting, tentu inovasi-inovasi yang digagas sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi di zaman saat ini sudah berkembang pesat dan serba digital. Edward Spendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Tingginya biaya yang digunakan untuk operasional membuat perusahaan umum daerah atau Perumda Tirtawening Kota Bandung akan menaikkan tarif layanan air minum sebesar 30-40% pada awal November tahun 2022. Masyarakat Kota Bandung nampaknya harus bersiap merogoh kocek lebih dalam untuk membayar tagihan air bersih. Dalam waktu dekat ini, perusahaan umum daerah Tirtawening sebagai operator penyedia air bersih di Kota Bandung akan menaikkan tarif layanan sebesar 30 hingga 40%. Penyesuaian tarif yang akan ditetapkan pada November tahun 2022 ini didasari oleh sejumlah pertimbangan. Selain sudah 10 tahun tidak dilakukan penyesuaian tarif, juga untuk menghindari kerugian akibat melambungnya ongkos operasional. Hari ini alhamdulillah kita coba menyesuaikan dan menambah harga-harga sudah naik, kemudian kualitas air kemudian hubungan biaya operasional juga naik, dan yang utama juga PDAM Bandung ini salah satu dari 5 kota kalau tidak salah yang mengelola juga ini. Meski terjadi kenaikan tarif, pihaknya memastikan angkanya masih di bawah tarif atas yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat, yakni sekitar Rp50 hingga Rp60.000 untuk 10 kubik air bersih per bulan. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Berikut informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Informasi perakiraan cuaca tersebut sekaligus menutup jumpa kita pada sore hari ini. Saya Astri Nur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.